semua orang Indonesia teristimewa yang tinggal di tanah air Indonesia secara legal, formal, pasti beragama. Secara legal, formal, pasti beragama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah dasar falsafah negara Indonesia, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka negara Indonesia, orang Indonesia, orang yang menjunjung tinggi agama dalam kehidupannya, beragama. Itu sebabnya sekolah diajar agama, hari-hari raya agama, semua agama dijunjung tinggi menjadi hari libur nasional. Dan kita lihat Indonesia disebut sebagai negara beragama, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Termasuk kita juga yang beragama Kristen, kita percaya Yesus Kristus, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Kita juga menjalani kewajiban-kewajiban agama kita. Di Indonesia dijunjung tinggi, hampir semua hari libur, hari besar, orang-orang Kristen menjadi hari libur nasional, bahkan lebih dijunjung tinggi daripada Amerika di sini. Kenaikan Tuhan, Pentak, semua tuh hari raya orang Kristen dengan segala tradisinya dihormati sedemikian rupa. Kita menjalankan kewajiban-kewajiban agama kita dengan berbagai tradisinya, ritualnya, kebiasaannya dalam kehidupan ini. Saudara, tapi saya mengajak saudara untuk memperhatikan Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya, saya rasa itu adalah pernyataan orang beragama. Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kita percaya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Alkitab dengan demikian, saudara, tidak mengajar saudara sekedar untuk beragama. Saudara beragama Kristen percaya jadi believer dalam kehidupan ini oleh karena panggilan Allah sejak semula, baik dimulai dengan yang membuka jalan yaitu Yohanes Pembaptis, dan kemudian Yesus. Panggilan itu adalah, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Diote episo mau. Follow him, saudara. Itulah yang ditangkap gereja kita ini untuk kita 1 tahun ini dengar, kumuli, dan kita sungguh-sungguh menjadi bukan hanya beragama Kristen, bukan hanya kita percaya kepada Yesus, tetapi kita sungguh-sungguh mengikut Dia. Apa artinya mengikut Tuhan dengan demikian? Secara harafiah kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, mari ikutlah aku. Memang itu sekedar marilah di belakangku, berjalan di belakangku. Tetapi kalau kita mau melihat kata itu, saudara, di dalam bahasa aslinya yang dipakai di dalam Alkitab, ini terkandung arti dan makna bahwa orang yang mengikut, yang berjalan di belakang, itu bukan hanya mengiringi, tetapi orang-orang itu mengiringi oleh karena kasihnya, mengasihi sehingga mengikutinya, mentaati sehingga mengikutinya, memberikan komitmen di dalam hidupnya kepada orang yang diikutinya itu. Dan itu sebabnya dia menyerahkan dirinya dan mengabdikan kepadanya. Dan itulah kata mengikut. Sehingga panggilan kita bukan hanya untuk menjadi believer, orang yang percaya, tetapi sejak semula Allah memanggil kita untuk menjadi follower, mengikut Yesus. Itu berarti kita mengikut Dia, mengiringinya, tetapi karena kita mengasihinya, mentaatinya, memberikan komitmen kepadanya, menyerahkan diri kita kepadanya, dan mengabdikan diri kita kepadanya. Itulah panggilan, mari ikutlah aku. Kata itu, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, pakai pada waktu Elisa mengikuti, itu kata yang sama dipakai Elia. Dan saya dapat lihat bagaimana Elisa mengikuti Elia. Dia mentaatinya, dia melihat otoritas Tuhan di dalamnya. Begitu juga kita dapat lihat di dalam Alkitab, dalam kitab Rut, bagaimana Rut mengikuti Naomi. Rut, orang asing ini, kemudian mengikuti Naomi ke Yerusalem.
budak yang mengikuti Abigail, saya dapat lihat itu berarti budak memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Abigail. Kata itu juga dipakai mempelai wanita. Saya dapat lihat setiap kali pernikahan diadakan di gereja, di mana kemudian ayah membawa putrinya dan menghantarkan kepada mempelai laki-laki untuk mempelai wanita kemudian diserahkan dan mengikuti mempelai pria. Itulah mengikuti. Di dalamnya saudara, mempelai wanita itu mengasihinya, mentaatinya, dan berjanji dengan komitmennya, menyerahkan hidupnya untuk berjalan bersama, membangun relasi yang intim dengannya. Itulah mengikuti yang dipakai di dalam kata aslinya. Jadi mengikuti saudara bukan hanya mengiringi, tetapi menyerahkan hidup kita ini kepadanya dengan segala konsekuensi dan akibatnya. Karena itulah panggilan kita untuk kita renungkan. Sebelum kita makin jauh, 1 tahun ini kita mau melihat bahwa inilah panggilan kita. Inilah panggilan kita, menjadi visi kita untuk kita kumuli, untuk kita dengar. Dan pada akhirnya kita semua bukan hanya menjadi orang yang beragama, bukan hanya menjadi believer. Kita sungguh-sungguh berubah menjadi follower, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan mari kita lihat sebelum makin jauh bagaimana jalan masuk kita untuk menjadi follower itu, untuk menjadi pengikut Tuhan. Kita mendengar, mari ikutlah aku. Tetapi mari kita lihat bagaimana hal itu dapat terjadi dan mulai dalam kehidupan kita. Ini sangat penting sebelum kita masuk ke rumah dan menikmati semuanya. Kita membuka pintunya lebih dahulu supaya kita bisa masuk lebih dalam. Maka mari kita bertanya, bagaimana pintu masuk kita untuk kita mengikut? Dan saya membaca kisah pada Perang Dunia Kedua 1945, itu sangat penting karena dia juga membuat bangsa Indonesia merdeka dengan kekuatan sekutu untuk menghancurkan Jepang dan membuat Jepang menyerah. Dan kisah itu sangat menarik. Ketika Jepang menyerah kepada kekuatan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat, dan Jenderal Douglas MacArthur menjadi perwakilan resmi dari Amerika Serikat untuk bertemu dengan Laksamana Jepang, perwakilan dari tentara kekaisaran Jepang di sebuah kapal perang. Sudah dapat lihat kabar-kabarnya luar biasa, kapal perang Missouri ya, pada waktu kapal perang Missouri. Saya dapat lihat apa yang terjadi pada waktu terjadi upacara resmi penyerahan kekuasaan itu tiba. Laksamana Jepang itu mengulurkan tangannya kepada Jenderal Douglas, tetapi Jenderal Douglas tidak menyambutnya. Tangannya tetap tegak sedemikian rupa, dan kemudian dia berkata, "Sir, your sword first, please." Pertama-tama, silahkan letakkan senjatamu terlebih dahulu. Serahkan senjatamu. Dan itulah yang dilakukan oleh Laksamana Jepang itu. Dan ketika Laksamana Jepang ini saudara menyerahkan pedangnya, dengan segera Jenderal MacArthur mengulurkan tangannya dan menyambut perdamaian, keramah tamahan yang akrab dengan opsir dari Jepang. Mengapa? Mengapa MacArthur pertama-tama meminta untuk meletakkan senjata terlebih dahulu sebelum terjadi berbagai macam keakraban, perdamaian, dan tanda tangan dan seterusnya? Mengapa pelucutan senjata lawan secara resmi adalah simbol, saudara, dari penyerahan diri? Sebelum senjata dilucuti dan diserahkan, perseteruan belum secara resmi berhenti dan berakhir. Mengikut Tuhan adalah terjadinya perdamaian kembali. Kita orang-orang berdosa, orang-orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan, untuk kita dapat kembali kepada Tuhan dalam perdamaian dengannya. Maka antara lain Allah menghendaki respon sebagaimana yang dikatakan oleh Jenderal MacArthur ini. Dan istilah yang dipakai oleh Alkitab adalah pertobatan. Your sword first. Tapi Alkitab memakai kata pertobatan.
Saya mengajak saudara untuk merenungkan hal ini, karena inilah jalan pintu masuk buat kita. Sebelum kita makin jauh untuk follow Him, kalau sudah tidak melalui pintu ini, kita melucuti senjata kita tidak akan dapat mengikutinya. Saya mengajak saudara untuk melihat, karena setiap kali kita kebaktian, liturgi kita selalu memasukkan pengakuan dosa di dalamnya, dan kita dapat jatuh dalam salah pengertian yang besar mengenai makna pertobatan dalam kehidupan kita ini. Seringkali kita melihat pertobatan itu hanya sekedar kita feeling sorry, kita menyesal about what we have done, apa yang sudah kita lakukan, kesalahan, saya berdosa, saya menyesal. Mungkin bahkan disertai dengan linangan air mata, menyesal dengan sungguh apa yang telah kita perbuat. Saudara, memang itu adalah ekspresi dari salah satu tanda yang benar dari pertobatan. Tetapi pertobatan di dalam Alkitab, saudara, bukan penyesalan seperti itu, bukan sekedar penyesalan seperti itu. Karena pertobatan dalam Alkitab adalah terminologi kerajaan Allah. Itulah Yohanes Pembaptis sejak awal berseru-seru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan adalah terminologi kerajaan Allah, bukan sekedar tangisan, penyesalan, feeling sorry dalam kehidupan kita ini, tetapi diletakkan dalam rangka yang sangat jelas, yaitu kerajaan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Untuk itu kita diajar Tuhan Yesus untuk berdoa. Setiap kali kita berdoa, datanglah kerajaan. Dan mengikut Tuhan adalah persoalan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Itulah panggilan buat kita, bukan hanya sekedar kita feeling sorry. Panggilan ini untuk kita melihat dalam kehidupan kita ini, datangnya kerajaan Allah, arrival of God's kingdom. Ultimate authority has arrived. Suatu otoritas tertinggi dalam kehidupan itu telah datang dan telah tiba. Dan inilah waktu untuk menyerahkan diri kita. Seperti kita lihat perdamaian terjadi untuk penyerahan diri Jepang terhadap tentara sekutu pada waktu itu. Akankah kita bersedia untuk menyerah? Will you give up your resistance? Perlawanan kita kepada Allah, dan kita bow, tunduk. The conquering King, Allah penakluk dari surga itu. Saudara, itulah pertobatan. Akankah kita menyerah, bersedia menyerah, mengadakan penyerahan diri dan berhenti untuk memberikan perlawanan kepadanya, dan kemudian menundukkan diri, menyerahkan diri kita ini dengan segala senjata kita ini kepada Raja penakluk surgawi. Will you give up your sword? Apakah kita bersedia melucuti senjata kita ini dan menyerahkannya? Maka saudara, mari kita lihat, inilah pintu masuk follow Him yang sangat penting buat kita. Dan diajak untuk masuk makin dalam. Tetapi ini pintu pertama, saudara, untuk saudara mendengar. Mari ikutlah aku. Dan saudara, bagaimana saudara memulai memasukinya. Dan lihat, diagram ini berbicara mengenai level of choice dalam kehidupan kita. Pertobatan adalah panggilan saudara beralih dari kingdom of self, itulah kehidupan kita. Sebelum kita memasuki pertobatan, kita semua hidup dalam kerajaan diri kita sendiri. Mungkin dapat kita perluas kerajaan dari family kita, dapat kita lihat kerajaan lebih luas dari bangsa dan negara. Kita semua hidup dalam kingdom of self. Dan kita hanya dapat beralih follow Him pada waktu kita
menyerahkan diri kita, beralih bahwa kita sudah kingdom of self ini tidak dapat kita pertahankan lagi. Kita lihat ada 3 kata yang sangat penting. Menyerah. Itu yang terjadi pada waktu 1945 Jepang menyerah kepada kekuatan sekutu. Menyerah, surrender. Menyesali, memohon pengampunan, dan kemudian 6 of 8 kita berduka, kita memang merana lara oleh karena sadar akan dosa dan maut dalam hidup kita. Itu kalau kita terus hidup di dalam kingdom of self kita. Kita mulai dengan bagaimana kita 6 of 8 merana, berduka, tahap frustasi dalam kehidupan ini, sebagaimana tentara Jepang hancur luluh, Hiroshima dan Nagasaki hancur. Ini tahap frustasi, dan kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dan pemulihan. Dan kemudian kita memasuki satu penyesalan. Kita memohon pengampunan bahwa semua yang kita lakukan itu jahat, salah dalam hidup kita. Kita harus berbalik daripadanya. Tahap bersalah dan sedih kita, guilt, grief level dalam kehidupan kita ini. Saya membutuhkan pengampunan. Dan itulah yang dikatakan dengan penyerahan pedang. Dan saya diberi kesempatan lagi untuk memperbaharuinya. Dan kemudian menyerah, kita surrender. Tahap pengendalian diri, kontrol level dalam kehidupan ini, kita berkata, sekarang I need a new leader. I need a new leader. Aku membutuhkan pemimpin yang baru untuk diriku. Dan di situ saudara akan terjadi pertobatan. Itulah pertobatan. Bukan sekedar saudara meninangkan air mata dalam kehidupan ini, menyesal terhadap kekurangan kesalahan kita. Pertobatan adalah peralihan kingdom of self, saudara, berubah dan berganti menjadi kingdom of God. Dan kita repentance, kita bertobat, kita menyerahkan diri kita. Kita memberikan komitmen yang baru dalam kehidupan kita dengan iman kita itu. Dan kita masuk kepada kingdom of God. Dan kita berkata following. Itulah kata itu muncul dalam konteks kingdom of God. Mari ikutlah aku. Saudara, kita menyerahkan diri kita. Kita menundukkan diri kita. Kita menyatakan kepatuhan. Ini obedience level dalam kehidupan kita ini. Sekarang aku memiliki pemimpin yang baru dalam hidupku ini. Pemimpin yang berkuasa atas diriku. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap kita melekat kepadanya. Kita melekat kepadanya, itulah follow him. Kita mengikut, kita melekat kepadanya, tinggal di dalamnya, diam di dalamnya. Itu dikatakan Tuhan Yesus, mari tinggallah di dalamku. Gambaran yang dipakai adalah carang dan pokok anggur. Kau harus melekat kepada pokok anggur itu. Sebab kalau tidak, kita akan mati. Tahap di mana kita memiliki perdamaian dan hubungan yang intim dengan Allah, bukan sekedar beragama. Panggilan kita adalah kembali kemudian menjalin hubungan yang intim dengan Allah, sebab disitulah diringkas seluruh hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kalbu dan kekuatanmu. Itu ada dalam kingdom of God ini. Melekat kepadanya. Dan kita memiliki sahabat yang sejati dan kekal dalam kehidupan. Dan akhirnya kita masuk, kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita overcome segala pergumulan dalam kehidupan, atas segala kuasa dosa. Kita dimerdekakan oleh Allah. Kita mengatasi kuasa dosa. Dan kita memasuki tahap di mana kita sepenuhnya mempercayainya dengan sungguh-sungguh, mengandalkan kuasanya, mengandalkannya, bergantung kepadanya. Itulah follow him, saudara. Kita menjadi pengikutnya, sungguh-sungguh mempercayai kepemimpinannya dalam kerajaannya. Itulah doa kita, saudara.
Adakah saudara menyadari pada saudara, datanglah kerajaanmu. Itulah doa kita. Itulah doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. Dan inilah yang dikehendaki dan dinantikan oleh Tuhan. Bukan sekedar beragama, sudah menyatakan percaya, sudah melakukan ritual, sudah melakukan berbagai macam kewajiban agama kita ini, dan menyerahkan diri saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi tanpa saudara beralih dan menghancurkan kingdom of self kita ini. Saudara beralih kepada kingdom of God. Kehidupan beragama tidak bernilai apa-apa di hadapan Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, kata Yohanes Pembaptis. Dan Yesus datang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Kerajaan Allah ada di antara. Pada waktu Yesus datang, saudara, your sword, please. Itulah panggilan kita hari ini. Serahkan terlebih dahulu senjatamu. Give up. Untuk terus tidak melakukan perlawanan terhadap Allah. Menyerah. Lucuti senjatamu. Letakkan senjatamu itu. Berhenti mengeraskan hati. Seperti tentara Jepang sampai dengan menanti hancurnya Hiroshima dan Nagasaki. Lucuti senjatamu itu. Dan Ia akan memberi anugerah baru dalam hidup kita ini. Mari ikutlah aku, saudara. Itulah panggilan kita untuk mematuhinya, menyerahkan diri kepadanya, mengabdikannya kepadanya, agar kita beralih dalam kingdom of self. Kita selalu berfokus, what do I need? Itulah kita semua. Kalau toh saudara datang ke gereja pun saudara, kebutuhanku, dan mungkin doa dan semuanya hanya merupakan sesuatu yang sebetulnya saudara berada di gereja, tetapi saudara ada dalam kingdom of self. Kehendakku, mauku, keinginanku, maksudku, kehendakku, dan saya dapat teruskan dalam kehidupan kita ini. Gereja bertikai, gereja pecah, gereja berselisih, masing-masing juga terus berkata kingdom of self. Rapat gereja juga dapat menjadi kingdom of self. Saudara, panggilan kita ikutlah aku dalam untuk menghancurkan kerajaan diri kita sendiri. Dan memang mencari pemimpin dalam kingdom of self itu pemilu diadakan. Seorang pemimpin yang kemudian dapat memenuhi kebutuhanku dalam hidupku ini. Dan pada waktu kita beralih, saudara, mari ikutlah aku. Kita beralih kepada kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah kita tidak lagi berkata, what do I need? Tetapi what does God wants? Apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah inginkan? Itulah, mari ikutlah aku. Menjadi pengikut yang dapat dipercayainya. Yang hanya semata-mata percaya kepada pimpinannya, tetapi dengan kehendak bebas. Sebagaimana kita dapat lihat Rut dengan kehendak bebas, bukan dengan duka dan paksa, tetapi oleh karena kasih, syukur dan sukacita mengikuti mertuanya. Sebagaimana Elisa mengikuti Eli, bukan, tetapi dengan kehendak bebasnya, bukan dengan duka dan paksa, tetapi dengan kasih, dengan komitmen dalam kehidupannya. Sebagaimana mempelai wanita mengikuti mempelai pria dalam kehidupan, dalam pernikahan yang agung, bukan dengan duka dan paksa dalam kehidupan ini. Dan itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Beralih ke kerajaan Allah, menjadi pengikut yang dipercayainya, bahwa kita ini setia. Sebagaimana kita melihat mempelai pria dalam kehidupan pernikahan kita itu setia dalam kehidupan ini, semata-mata percaya kepada pimpinannya dengan kehendak bebasnya. Maka saudara, sebagaimana Rasul Paulus berkata, makin dia dalam kemudian memasuki pengalaman experiencing God dengan follow Him, dia berkata Galatia 2:20 yang sudah kita baca, namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Setelah itu pernyataan kingdom of self sudah diserahkan kepada penyerahan diri aku. Melainkan Kristus kingdom of God itu yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan bahkan telah menyerahkan dirinya untuk aku lebih dahulu. Inilah panggilan kita, saudara, untuk kita sambut terus makin dalam. Masuki pintu gerbang, follow him ini bersama-sama. Serahkan senjata, bertobatlah, masukilah kerajaan Allah. Hancurkan kerajaan diri sendiri. Follow him. Masuki pertobatan yang sejati. Bukan hanya dengan air mata dan penyesalan. Satu peralihan yang sungguh dari kerajaan diri kepada kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Sehingga kita dapat berkata, sebagaimana pemazmur berkata yang kita baca, aku senantiasa memandang kepada Allah, kerajaan Allah. Karena ia berdiri di sebelah kanan, memerintah, berkuasa, memimpin hidup kita. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku lagi ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin.